Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Hari ini kita akan ngaji bab hadis keempat tentang keutamaannya mencari ilmu di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ar-rabi'u utawi hadis kang nomor 4 iku an Ibrahima bin Alqamata an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Hadis diriwayatake saking Ibrahim bin Alqamah bin Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man baban ing bab ing pelajaran minal ilmi saking ilmu yantafi'u hale ngalap manfaat sapa man bihi kelawan baban minal ilmi fi akhiratihi ing dalem urusan akhirate man wa dunyahu lan urusan donyane man akto mongko maringi hu ing man sapa Allah Gusti Allah khairon ing kebagusan lahu keduwe man min umri dunya saking umri donya pira suwene sab'ata alafi sanatin 7.000 tahun siyami nahariha poso awane wa qiyami lailaha lan qiyamul lail maksudnya salat malam makbulan hale dan trimo ghairu mardudin ora dintolak. Barang siapa yang belajar suatu ilmu yang mana dengan ilmu itu dia manfaatkan, dia amalkan untuk urusan akhirat dan urusan dunia. Jadi ilmu itu bermanfaat fit dunya wal akhirah. Atau maka Allah akan memberinya, atau huwahu khairan, dia akan diberi suatu kebaikan sepanjang usia dunia selama 7.000 tahun. Yang mana selama 7.000 tahun itu siangnya dihitung seperti puasa dan malamnya itu dihitung qiyamul lail. Nah, ini keutamaannya menuntut ilmu. Sapa wonge sing gelem golek ilmu, yang mana ilmu itu bisa digunakan atau dimanfaatkan, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dalam artian mungkin contoh ilmu agama atau ilmu-ilmu yang memang ada kaitannya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi lingkungan. Ilmu banyak, jadi tidak hanya ilmu agama, mungkin ilmu umum, tapi kan dari ilmu umum ini memberi kemaslahatan kepada lingkungan, kepada manusia sekitar, sehingga dari kemaslahatan itu muncul kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan ini tidak hanya di dunia tapi bisa sampai di akhirat. Maka Allah akan memberikan dia kebaikan, diberikanlah dia itu kebaikan selama kapan? Ini diterangkan sab'ata alafi sanatin, 7.000 tahun. Nah, sekarang usia manusia itu usia umat Kanjeng Nabi itu ya kira antara 70-80, 60-70-80. Itu pun tidak, kalaupun ada yang lebih 100 itu ada cuma sedikit. Rata-rata segitu 60-70-80. Lah ini sama Gusti Allah diparingi koyok dene urip 7.000 tahun. Dan selama 7.000 tahun iku isuke dihitung koyok wong poso, bengine dihitung koyok wong qiyamul lail. Lah wong kita aja yang keseharian tidak berpuasa, tidak pernah dan mungkin jarang untuk qiyamul lail. Tapi di sini keutamaan orang menuntut ilmu, terus dia manfaatkan, dia amalkan untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ini fadilahnya seakan-akan dia itu diberi Allah kehidupan 7.000 tahun dan siangnya itu dihitung koyok pahalane wong poso. Dan malamnya dihitung koyok dene wong qiyamul lail. Makbulan wiru mardud, diterima dan tidak ditolak.
An Ibrahim ibni Alqamah an Abdillahi radhiyallahu anhum qala. Ini hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an iku a'malul mukaffina. Iku pira-pira amale wong kang diparingi cukup. Wassalat turang tawi salat iku amalul a'ajizi. Iku pira-pira amale wong kang ringkih, wong lemah. Wasaumu lan utawi poso iku amalul fuqara, iku pira-pira amale wong fakir. Wat tasbihu lan utawi maca tasbih iku amalun nisa'i, pira-pira amale wong wadon. Was shadaqatu lan utawi sedekah iku amalul askhiyai, pira-pira amale wong kang luman. Wa tafakkuru lan utawi tafakkur iku a'malud du'afai, pira-pira amale wong kang lemah. Terus berikutnya ala adullukum ala a'malil abtal, gelem tak kandhani kepada kalian pira-pira amale para pahlawan wong sing kendel. Abtal itu bisa diartikan pahlawan atau juga bisa diartikan wong sing kendel. Kila dan tutur, ya Rasulullah, do Kanjeng Gusti Rasulullah, wa ma'amalul abtol, nopo niku amale wong sing kendel, amale pahlawan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, tolabul ilmi, yaiku menuntut ilmu. Fa innahu krana setuhune talabul ilmi iku nurul mukmini, cahayane wong mukmin fid dunya wal akhirah, ing dalam dunya lan akhirat. Nah ini tadi dijelaskan di hadis berikutnya ya. Membaca Al-Qur'an, terus sholat, puasa, bertasbih, sodako, tafakur, ini semuanya merupakan amalan. Akan tetapi Rasulullah mengkhususkan pada satu amalan yang mana yang merupakan amalan wong-wong sing kendel, amalannya para pahlawan. Apa itu? Tolabul ilmi, menuntut ilmu. Karena sesungguhnya tolabul ilmi itu adalah nurul mukmini, cahayanya wong mukmin baik fid dunya maupun akhirat. Dilanjut, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana utawi ingsun Kanjeng Nabi iku Madinatul ilmi, kotane ilmu. Wa aliyun lan utawi Sayyidina Ali iku babuha, lawange ilmu. Kanjeng Nabi itu mengatakan ana Madinatul ilmi, aku iki kotae ilmu. Wa aliyun babuha, dan pintunya kota itu adalah Ali. Maksudnya samudra keilmuan itu ada di dalam diri Rasulullah. Nah, sedangkan untuk masuk ke sana kita pasti melewati pintu. Nah, pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Falamma sami'a al-khawariju hadzal hadisa, ketika kaum khawarij mendengarkan hadis ini. Kaum khawarij itu kaum yang tidak setuju dengan peristiwa tahkimnya Sayyidina Ali. Jadi keluar dari barisannya Sayyidina Ali. Makanya mereka sangat membenci. Falamma sami'a al-khawariju hadzal hadis. Falamma sami'a al-khawariju hadzal hadisa. Nalikane wong-wong khawarij mireng hadis iki, semerap hadis niki. Hasadu mongko padha hasud sapa khawarij aliyan ing Sayyidina Ali. Wajtama'a lan padha berkumpul sapa asyaratu nafarin, ana wong 10 sing berkumpul min kubarihim, saking para penggedenya khawarij. Qalu kang padha matur ngucap sapa asyaratu nafarin iki mang, inna nas'alu minhu mas'alatan, kita akan menanyakan Sayyidina Ali terhadap suatu masalah. Mas'alatan wahidatan, satu masalah. Wa naro lan ningali sapa kita kaifa yujibu lana, ya apa jawabane Sayyidina Ali. Jadi 10 orang dari para penggedenya khawarij itu bertanya kepada Sayyidina Ali dengan satu permasalahan, dengan satu pertanyaan yang sama, bagaimana dia menjawab.
Falau ajaba mongko nalikane jawab sapa Sayyidina Ali kula wahidin saben-saben wong minna saking kita jawaban akhara dengan jawaban yang berbeda, dengan jawaban yang lain. Nak lamu mongko kita bakal tahu annahu setune Sayyidina Ali iku alimun, bener-bener alim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya dene Kanjeng Nabi matur. Kanjeng Nabi tadi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi wong Khawarij niki mboten trimo temen Sayyidina Ali ki babul Madinah, lawange ilmu. Sehingga 10 orang Khawarij dari para penggedenya Khawarij ini mau ngetes Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan. 10 orang bertanya dengan satu permasalahan, dengan satu pertanyaan, apakah jawabannya ini sama atau berbeda? Kalau jawabannya ini berbeda, maka benar Sayyidina Ali ini alim sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faja'a wahidun minhum. Nah, ini yang pertama, datang salah satu di antara mereka. Wa qala ya Aliyu, he Sayyidina Ali, al ilmu afdalu amil mal. Ilmu sing luwe utama utawa harta. Mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Fa ajaba Aliyun. Kanjeng Sayyidina Ali menjawab, faqala al ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Faqala mongko ngucap sapa wahid iki mang, bi ayyi dalilin, dengan bukti apa? Qala al ilmu mirasul anbiya. Ilmu itu adalah warisannya para nabi. Wal malu mirasu Qaruna wa Syaddada wa Fir'auna. Sedangkan harta itu adalah warisane Qarun, warisane Syaddad, dan warisane Fir'aun. Wa ghairihim, lan saliyane wong telu iku mang. Fa dzahaba bihadzal jawab. Maka orang ini pergi dengan jawabannya Sayyidina Ali ini. Kemudian yang kedua, faja'a al-akharu fasa'ala kama sa'ala al-awwal. Nah, orang yang kedua ini bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Fa'ajaba Aliyyun radhiyallahu an. Sayyidina Ali menjawab, wa qala al-ilmu afdalu minal mal. Tetap jawabannya, ilmu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, dengan bukti apa? Faqala mongko jawab Sayyidina Ali, al ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjaga kamu. Wal malu tahrusuhu, dan harta itu kamu yang menjaga. Ini jawaban Sayyidina Ali kepada orang kedua, bahwasanya ilmu itu akan menjaga kamu, sedangkan harta kamu yang menjaga. Fadhahaba bihadzal jawab. Maka orang kedua ini pergi juga dengan jawaban Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga, faja'a wahidun minhum. Datang salah seorang di antara mereka. Wa sa'ala kama sa'ala al-awwal wasani, menanyakan sebagaimana orang yang pertama dan yang kedua. Fa ajaba Aliyyun radhiyallahu anhu wa qala al ilmu afdalu minal mal. Sama jawaban Sayyidina Ali, ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, dengan bukti apa? Faqala li sahibil mal aduwwun kasirun. Orang yang memiliki harta itu memiliki musuh yang banyak. Wa li sahibil ilmi sadiqun kasirun. Dan bagi orang yang memiliki ilmu itu memiliki teman yang banyak. Fadzahaba bihadzal jawab. Maka orang yang ketiga ini pergi. Ilmu itu, orang yang memiliki ilmu itu temannya banyak, sedangkan orang yang memiliki harta itu banyak musuhnya. Ini jawaban Sayyidina Ali kepada orang yang ketiga. Kemudian datang lagi yang keempat, waja'a akharu faqala al ilmu afdalu amil mal. Sama pertanyaannya. Faqala, dijawab sama Sayyidina Ali, al ilmu afdal, ilmu lebih utama. Faqala bi ayyi dalilin, dengan dalil apa, dengan bukti apa? Qala idza sarafta minal mali fa innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi yazidu. Fa dhahaba bihadzal jawab. Idza sarafta minal mal, ketika kamu mentasarufkan harta, mengeluarkan harta, fa innahu yanqusu, maka harta itu berkurang.
Wa idza sarafta minal ilmi yazidu. Ketika engkau mengeluarkan ilmu, maksudnya mengajarkan, menularkan, tidak akan berkurang. Tapi kalau ketika harta yang dikeluarkan secara hitungan itu harta berkurang. Tapi ketika ilmu yang dikeluarkan, diajarkan, digetuk tularkan, disebarkan, itu tidak akan berkurang. Fadhahaba bihadzal jawab. Maka orang keempat ini pergi. Kemudian yang kelima, wahadoro akharu fasa'ala kama sa'alu faqala al ilmu afdalu. Sama, orang kelima ini pun juga menanyakan mana yang lebih utama, ilmu atau harta, sebagaimana yang ditanyakan oleh orang-orang sebelumnya. Jawabannya Sayyidina Ali sama, al ilmu afdalu. Faqala bi ayyi dalilin, dengan bukti apa? Qala sahibul mali, utawi wong sing duweni harta iku yud'a dan celuk bismil bukhli kelawan aran medit waluk milan bengis atine. Wa sahibul ilmi, lan wong sing duweni ilmu iku yud'a dan celuk bismil aizom kelawan sebutan kang agung wal kiram lan mulya. Orang yang kelima ini bertanya dengan pertanyaan yang sama, namun jawaban Sayyidina Ali, apa buktinya kalau ilmu itu lebih utama daripada harta? Orang yang memiliki harta terkadang dicibir atau diumpat dengan kalimat wong medit, wong bengis, kasar, nah begitu. Terkadang orang yang punya banyak harta ketika lupa diri itu muncul rasa sombongnya, muncul rasa gumedenya, lupa dirinya. Dan orang yang memiliki ilmu itu akan dipanggil dengan panggilan yang agung, yang mulia di hadapan manusia yang lain. Fadhahaba bihadzal jawab. Maka orang yang kelima ini juga pergi dengan jawaban Sayyidina Ali. Wa hadara akharu, nah ini yang keenam ini. Wa hadara akharu wa sa'ala an dzalika faqala al ilmu afdalu minal mal. Faqala bi ayyi dalilin. Sama, menanyakan hal yang sama, harta atau ilmu. Jawaban Sayyidina Ali tetap sama, ilmu lebih utama daripada harta. Bi ayyi dalilin, dengan bukti apa? Qala al malu yuhfadhu minas sarik wal ilmu la yuhfadhu minas sarik. Kalau harta itu dijaga dari perampok atau dijaga dari pencuri, akan tetapi ilmu tidak dijaga dari pencuri. Fadhahaba bihadzal jawab. Maka orang yang keenam ini pun juga pergi dengan jawaban Sayyidina Ali. Kemudian yang ketujuh, wa hadara akharu wa sa'ala anhu faqala bi ayyi dalilin qala. Pertanyaan sama, jawaban pun juga sama. Berbeda juga alasannya. Qala sahibul mali, utawi wong kang duweni harta iku yuhasabu yaumal qiyamati. Dia akan dihisab di hari kiamat. Harta yang segitu banyak yang kamu punya itu kamu buat apa saja, ditasarufkan ke siapa saja, kamu dapat dari mana, kamu gunakan untuk apa, itu hisabnya lama. Hisabnya lama karena punya banyak harta. Wa sahibul ilmi, lan wong kang duweni ilmu, lan utawi wong kang duweni ilmu iku yasfa'u awe syafaat, memberikan syafaat yaumal kiamat, yang dalam dina kiamat. Tapi nek wong sing duweni ilmu, maka dia bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Contoh para alim, para ulama, para aulia, para kiai-kiai kita, guru-guru kita, orang-orang alim, orang-orang mulia, itu bisa nanti di hari akhir, di yaumil kiamah, itu bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya, kepada para muhibbin, para pecinta beliau. Sebagaimana syafaat yang terbesar nggih menika syafaate Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fadhahaba bihadzal jawab. Maka orang yang ke berapa ini? Orang yang ketujuh ini pergi dengan jawaban Sayyidina Ali. Kemudian orang yang kedelapan, waja'a akharu wa qala al ilmu afdalu amil malu faqala al ilmu afdalu minal mal. Jawaban sama, pertanyaannya sama. Akan tapi buktinya, dalilnya yang berbeda. Faqala bi ayyi dalilin qala al malu yandarisu bitulil muksi wa mururi zamani wal ilmu la yandarisu wa la yabla. Harta atau mal itu rusak dengan lamanya waktu atau dengan lamanya barang itu.
Akan tetapi ilmu tidak akan rusak selamanya. Kalau barang kita punya perabot apa begitu, kita biarkan setahun 2 tahun mungkin masih bagus, tapi lama-lama dia akan rusak. Tapi ketika ilmu ini nggak ada rusaknya, ketika ilmu diajarkan kepada salah seorang, nah orang itu mengajarkan kepada yang lain, kemudian diajarkan lagi ke yang lain, sampai bertahun-tahun, sampai kapanpun, sepanjang zaman, sepanjang masa, ini tidak akan rusak. Dan pahala ilmu ini akan mengalir seterusnya. Jadi sangat beruntung orang-orang yang mau mengajarkan ilmunya. Apalagi di zaman sekarang itu untuk ngaji tidak hanya offline, bisa online. Bisa kita gunakan media sosial untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi wawasan. Jadi kalau ilmu tidak ada rusaknya, nggak ada habisnya, karena selalu diajarkan dan diamalkan. Fadhahaba bihadzal jawab, maka orang ini juga pergi. Yang ke-9, wa hadara akharu wa sa'ala faqala al ilmu afdalu amil malu faqala al ilmu afdalu faqala bi ayyi dalilin. Sama, pertanyaan sama, jawaban sama, dalilnya berbeda. Faqala al malu yuqassi al qalba wal ilmu yunawwiru al qalba. Kalau harta itu bisa membuat hati keras, sedangkan ilmu itu bisa menyinari hati. Harta itu bisa membuat orang itu hatinya keras. Hatinya keras itu apa sih? Hati yang keras itu angel dituturi, angel nerimo kebaikan, gampang mangkel, gampang hasut, sing elek-elek pokoknya. Itu bisa jadi karena pengaruh harta. Serba ada, sehingga apapun yang dia minta, apapun yang dia kehendaki itu bisa dia beli, sehingga dia lupa diri. Nah, ilmu itu yunawiru al-qalb, memberikan sinar atau menyinari hati. Wong atine adem ya krana ngaji. Ada penyakit-penyakit hati, ada obatnya. Ini kan bisa kita ketahui kalau kita mau ngaji, mau belajar. Fadhahaba bihadzal jawab, maka orang ini pergi. Wa hadara al akhir, ini orang yang ke-10. Faqala an dzalika faqala al ilmu afdalu amil malu faqala al ilmu afdalu minal mali faqala bi ayyi dalilin qala sahibul mali yadda'i ar-rububiyyata bisa babil mali wa yadda'i sahibul ilmi al-ubudiyyata. Nah, yang orang ke-10 ini dikasih tahu sama Sayyidina Ali, apa buktine nek ilmu itu lebih utama daripada harta. Wong sing duweni harta iku ngaku-ngaku ing sifat pangeran bisa babil mal. Maksudnya sifatnya pangeran apa? Kesombongan. Kesombongan itu boleh dilakukan kan hanya oleh sang pencipta, sedangkan kita itu nggak boleh sebagai hamba yang sangat lemah, yang serba nggak bisa apa-apa, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang itu sohibul mal, orang yang kaya raya, punya banyak harta benda, itu kadang lupa diri, tadi yang saya bilang lupa diri, akhirnya dia itu ngaku-ngaku koyok sifatnya pengen, walaupun tidak mengaku sebagai Tuhan, tidak, tapi rasa keangkuhan, rasa aku isok lapo ae, isok tuku opo sing tak karep, isok sembarang kalir, karena dia punya harta benda. Jadi lebih punya potensi untuk memiliki rasa sombong. Walakin sohibul ilmi yadda'i sohibul ilmi al-ubudiyah. Lah nek wong sing duweni ilmu iku ngaku-ngaku ing sifat kamulo. Ing sifat kamulo itu sifat awak dhewe iki kawula. Karena keilmuan yang dia pelajari, harus belajar tawadhu, belajar sabar, belajar qanaah, belajar gak oleh hasud. Ada banyak pelajaran yang dia ambil, maka dia amalkan, sehingga ilmu ini menyinari dirinya, menghiasi dirinya, bahkan sampai ke dalam perasaan dan hatinya untuk selalu berprasangka aku ini hamba yang gak bisa apa-apa. Maka sangat tidak punya potensi untuk sombong. Itu wong sing duweni ilmu. Falau sa'aluni an hadza
la ajab tu jawaban akhara madum tu hayan. Ini jadi Sayyidina Ali, walaupun mereka datang dan bertanya kepadaku tentang soal ini tadi, harta atau ilmu yang lebih utama, la ajab tu jawaban akhar, maka aku akan menjawab dengan perjawaban yang lain, madum tu hayan, selagi saya hidup. Faja'u mongko podo teko sapa wong-wong Khawarid iku mang, wa aslamu lan menyerah kulluhum ya sekabehane Khawarid. Berarti benar ya apa kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ini dari keutamaan Sayyidina Ali, diberi 10 pertanyaan, didatangi oleh 10 orang dengan satu pertanyaan dengan jawaban yang sama, tapi dengan alasan dan bukti yang berbeda-beda sesuai dengan siapa yang datang. Jadi terkadang kita nggak boleh kaget, nggak usah kaget dengan mungkin jawaban seorang kiai, seorang ulama ketika didatangi salah seorang ingin bertanya pertanyaan yang sama dengan orang lain tapi jawabannya berbeda. Itu berarti beliau itu tahu, oh kapasitas orang ini diberi jawaban seperti ini, oh orang ini diberi jawaban seperti ini, tergantung. Jadi ini yang namanya adil, sesuai dengan kapasitas orang itu bertanya, maka jawaban itu menyesuaikan dengan tidak sampai salah terhadap jawaban yang sebenarnya. Ini di hadis yang keempat. Al hadisu al khamisu wallahu alam bisawab.